Pemirsa, demikian tadi rangkuman informasi seputar COVID-19. Kita beralih ke informasi pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melacak orang-orang yang kontak dengan 40 pegawai gedung sate yang terinfeksi COVID-19. Untuk mencegah penularan COVID-19, gedung sate ditutup selama 2 minggu mulai 30 Juli hingga 14 Agustus. Tas kerja pegawai di lingkungan gedung sate Bandung untuk sementara ditutup hingga 2 minggu ke depan atau sejak 30 Juli hingga 14 Agustus 2020. Para pegawai di lingkungan gedung sate diberlakukan bekerja di rumah seperti yang tertuang di dalam surat edaran yang ditandatangani Sekda Jabar, dan hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19. Pengamanan gedung lebih diperketat bagi yang tidak memiliki kepentingan tidak diperkenankan masuk ke area kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita tahu dari 40 yang terkonfirmasi positif ini, tentu saja kita harus segera kita cek jadi dengan melalui kontak tracing, terutama yang paling kontak tracing yang paling erat dengan para yang terkonfirmasi ini. Dan kebetulan bahwa semua ini di tesnya atau kami melakukan pengetesan dengan PCR itu di gedung sate. Jadi semua data by name, by address, handphone ada semua, sehingga kami bisa langsung meneliti, gitu ya, menanyakan satu-satu kepada orang yang terkonfirmasi positif tersebut. Anda di dalam hari-hari atau 1 minggu terakhir ini bertemu dengan siapa saja, lalu di mana saja orangnya, dan itu sudah terdata. Sejumlah warga menghabiskan waktu di sejumlah tempat wisata di Jakarta. Salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Meski sejumlah wahana belum beroperasi, namun warga tetap berkunjung untuk menikmati suasana Taman Mini. Di Hari Raya Idul Adha, Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tempat tujuan warga untuk berwisata. Meski tidak ramai, tapi masih ada yang datang berkunjung untuk sekedar berjalan-jalan atau menikmati waktu di luar rumah. Pihak pengelola tetap menerapkan protokol kesehatan, diantaranya pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, dan pemakaian masker. Sementara itu di Hari Raya Idul Adha, kawasan Taman Marga Satwa Ragunan sepi pengunjung. Sejak Jumat pagi pukul 9, tercatat baru sekitar 50 pengunjung yang datang. Hal ini dikarenakan warga memilih merayakan Idul Adha di rumah bersama keluarga. Meski begitu, penjagaan keamanan dan protokol kesehatan tetap diterapkan. Taman Marga Satwa Ragunan buka dari hari Selasa hingga Minggu mulai pukul 8 pagi hingga 1 siang. Berbeda dengan Ragunan di kawasan wisata Ancol, Jakarta, pengunjung memadati area yang dimanfaatkan untuk berolahraga. Mereka bersepeda mengelilingi Ancol. Meski area pantai dibuka, namun pengunjung masih dilarang untuk berenang. Pengunjung pun diminta untuk mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Selain Ragunan dan Ancol, Kota Tua ramai dikunjungi wisatawan, dan kita akan melihat seperti apa suasana di sana. Sudah ada rekan Hasbi Allah di kawasan Kota Tua dan Baby Kristami di kawasan Ancol. Saya ke Hasbi terlebih dahulu. Hasbi, bagaimana suasana di Kota Tua di liburan Idul Adha ini? Baik April dan juga Anissa, beginilah suasana dari Kota Tua, ramai sekali. Semakin sore, semakin menuju malam, semakin ramai. Ketika saya tanyakan kepada pengunjung Kota Tua, kenapa memilih kawasan Kota Tua untuk pergi berwisata di libur akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, ternyata mereka ingin menikmati senja dan juga bersua bersama kerabat dan juga keluarga mereka. Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan tentunya tidak menggunakan masker. Nah, ketika saya tanyakan kembali, kenapa tidak menggunakan masker? Mereka menjawab lupa katanya, padahal ada di saku mereka. Kemudian tadi saya juga menemukan hal yang unik, di mana pada pukul 4:30 atau 16.30 waktu Indonesia bagian Barat ada sejumlah anggota dari polisi Pamung Praja yang membersihkan kawasan ini dari pedagang. Kemudian pedagang diminta untuk berpindah. Namun ketika pihak Satpol PP keluar dari kawasan Kota Tua, pedagangnya kembali lagi. Ini sangat disayangkan, masih banyak warga DKI Jakarta yang tidak sadar akan protokol kesehatan. Kemudian juga kami menanyakan kepada beberapa pedagang apakah nantinya biasanya ramai sampai malam. Ternyata mereka menyebutkan
memang ramai hingga malam hari, dan bagi Anda yang ingin pergi ke kawasan Kota Tua tetap waspada dan juga patuhi protokol kesehatan yang ada. April dan juga Anissa. Selanjutnya kita ke Ancol, ada Baby di sana. Baby, bagaimana kondisi kota Ancol sore ini? Selamat sore Anissa, April dan juga pemirsa. Pada tanggal merah hari ini, perayaan Hari Raya Idul Adha, memang terpantau oleh kami Taman Impian Jaya Ancol Jakarta masih menjadi primadona pengunjung, khususnya warga Jakarta. Kami melihat tadi juga banyak sekali yang tidak hanya berlibur bersama keluarga, namun juga berolahraga. Dan semakin sore jelang malam ini terlihat bahwa pemandangan juga semakin indah, sehingga menjadikan area pantai khususnya di Ancol Timur ini di Suns Park semakin ramai pengunjung. Banyak yang memandangi ke area pantai, namun perlu diketahui pemirsa dan juga Anissa dan April bahwa untuk berenang ini belum diperbolehkan. Terlihat adanya pembatasan ini oleh kayu dan juga tali, di mana memang pengunjung belum diperkenankan untuk ke area pantai. Selain itu, wahana Atlantis pun juga belum dibuka bagi umum. Namun untuk wahana lainnya ini sudah dibuka kembali, namun tetap protokol kesehatan terus diterapkan secara ketat, baik bagi pengunjung dan juga karyawan. Tadi kami melihat sebelum memasuki area gerbang, ini diharuskan untuk pengunjung memakai masker dan juga dicek suhu tubuhnya. Jika di atas 37,5 derajat Celcius, maka pengunjung tidak diperkenankan untuk masuk, bahkan satu kendaraannya pun akan diarahkan untuk tidak boleh memasuki area Ancol. Namun, tiket yang dibeli secara online ini diperbolehkan untuk di-reschedule di hari lain untuk dapat memasuki ke area Ancol. Dan untuk pembelian tiketnya juga, ini tidak ada lagi pembelian tiket secara offline, namun hanya dengan online. Tadi kami juga melihat ada antrian yang terjadi, ini dikarenakan masih banyak pengunjung yang belum memiliki tiket online, namun diharuskan membeli tiket di loket, namun tetap secara online di websitenya yaitu ancol.com. Dan kami juga melihat adanya perubahan gaya hidup di khususnya di area Ancol ini. Jika tadinya Taman Impian Jaya Ancol Jakarta menjadi destinasi liburan, namun untuk saat ini khususnya di masa PSBB transisi ini menjadi tempat berolahraga pula. Banyak yang bersepeda, lalu kami melihat banyak yang memakai sepatu roda, bahkan berlarian selama masa PSBB transisi. Dan kami juga mengetahui dari pihak pengelola untuk target hari ini adalah 7.000 pengunjung. Dan sejak tadi pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan saat ini sudah mencapai lebih dari 6.000 pengunjung yang tercatat. Kembali ke Anda, Anissa dan April. Baik, terima kasih Baby Kristami melaporkan langsung dari Ancol, dan sebelumnya ada Hasbiullah melaporkan langsung dari Kota Tua. Pemirsa, mulai hari ini sektor pariwisata di Provinsi Bali kembali dibuka bagi wisatawan domestik. Aktivitas pariwisata di era new normal ini akan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sektor pariwisata di Provinsi Bali kembali dibuka untuk wisatawan domestik mulai 31 Juli 2020. Sejumlah persiapan pun dilakukan dalam menyambut wisatawan agar dapat kembali menikmati keindahan Pulau Dewata. Protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat. Para wisatawan diharapkan lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Terlebih, hampir seluruh wilayah di Bali tergolong dalam zona hijau dan tidak ada zona merah. Kini Bali telah siap mengimplementasikan protokol kesehatan pada tatanan era baru. Besok perlahan kepariwisataan kita akan segera bangkit kembali. Adaptasi terhadap tatanan baru dan keberlanjutan, unsur kesehatan dan keamanan menjadi hal yang utama dalam pertimbangan orang untuk melakukan perjalanan. Sehingga penerapan hal ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemenko Marves melalui Kemenparekraf, Baparekraf telah mempersiapkan berbagai strategi khusus bagi pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata. Sektor pariwisata menjadi perhatian pemerintah karena mampu membuka lapangan kerja yang luas dan menyumbang devisa yang besar bagi negara. Bersama mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah.
Menteri Dalam Negeri sindir gaya rambut Wakil Wali Kota Palu pasca umum. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.